Bagaimana jadinya perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara? Yuk kalau cerita filmnya. Film diawali dengan menunjukkan sekumpulan wanita yang sedang melakukan demo. Kemudian scene berpindah ke tokoh utama kita, yaitu Kang Eun-pyo yang baru saja datang untuk menghadiri rapat. Rapat itu ditujukan untuk membuat perbatasan negara antara Korea Selatan dan Korea Utara. Namun nampaknya tidak berjalan baik. Setelah rapat, Eun-pyo pun berbincang dengan atasannya. 회담 마무리될 동안만 조사부에 가 있어. 요즘 그쪽에 인원이 부족해서 난리야. Karena terbawa emosi, ia pun mengatakan hal-hal yang membuat atasannya marah dan sampai terdengar oleh atasan yang lain. Karena perkataannya, ia pun ditugaskan ke front timur untuk menyelidiki pengkhianat yang ada di sana dan mencari tahu dalam pembunuhan komandan di sana. 고래 전쟁 영웅에다가 또 그 아고 중대 중대장 기철진이가 죽었어. 사용된 권총이 아군 지휘관용이야. 신임 중대장 출발할 거니까 같이 가. Saat dia akan pergi, atasannya memberitahu kalau teman lamanya masih hidup di tempat yang akan dia tuju. 그 친구 아고 중대에 있다는데. 너 어디 있어? 괜찮아? 정신 차려. 나 좀 올려줘. 수영아. Kemudian ia pun pergi bersama komandan front timur yang baru dan seorang prajurit baru. 내 새끼 그걸 못 내냐? 조국이 부르면 어디든지 갑니다. Akhirnya mereka pun sampai dan tidak menyangka akibat perilaku dan suasana di camp tersebut. 이거 안내하는 놈들도 하나도 없어 이거. Eun-pyo kemudian berkeliling dan bertemu dengan anak muda yang sedang mandi. 몇 살이야? 관등성명 안 나오지? Ternyata anak muda tersebut adalah komandan di kompi itu. 임시 중대장이. 상관한테 무례하네. Kemudian Shin Il-yong menjelaskan tentang bukit Aerok yang berhasil mereka rebut. 30km를 커버하는. 그래서 부상자도 많고 애들도 다 지치고. Lalu komandan baru menjelaskan rencananya untuk mengakhiri perang. Namun prajurit di sana merasa tidak yakin dengan rencananya. 포대를 설치. 고지 아래 방어선. 대공포 뺏기면 큰일 나는데요. 거기다 대공포대 괜히 설치해가지고 뺏기면 그때. Dan muncullah sahabat Eun-pyo, yaitu Kim Soo-hyuk. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang dan Eun-pyo mengatakan alasannya bisa ditugaskan di sini. 피해. 어느 한쪽이 다 죽어야 끝날 테니까. 근데 진짜로 왜 온 거냐? 인민군하고 내통하는 놈들이 있다고 하더라고. Kemudian kompi itu mengadakan pesta penyambutan sekaligus bersulang untuk teman mereka yang sudah gugur dan bercanda ria. Tiba-tiba seorang tentara yang mereka anggap gila memasuki tenda. 불이 왜 이래? 에이씨. Di pagi harinya, tiba-tiba komandan masuk ke dalam tenda dan membangunkan mereka semua, dan memberi kabar kalau Bukit Aerok telah direbut kembali. 대공포. Dalam perjalanan ke bukit, mereka pun kesal dengan keputusan komandan tempo hari. 대공포대는 괜히 설치해가지고. Lalu dikenalkanlah tokoh keren yang bernama Si 2 Detik. 한 명은 죽였지. 그 2초가 뭡니까? 인민군복 가지고 온 거 있지? 예. 야, 이 새끼 잡아라. 이게 바로 소총 효력사라는 겁니다. 우선 돌려. 자, 공돌려 소리도 빨리. Akhirnya mereka pun sampai di bukit dan menunggu serangan udara dari Amerika. 물에서 나오기 전에. Setelah serangan udara, mereka pun memulai misi pengambilan bukit itu. 여길 못 들으면 진입이 안 돼. 소리타 맞을 점은 도치가 전방 30m다. 누구든 짧게 던지면 내가 죽는다.
Akhirnya mereka berhasil mengambil bukit itu kembali. 아, 양키 새끼들. 아, 이것도 Saat sedang merapikan bukit, Suyok memberitahu Eunpyo kalau orang yang mengalahkan mereka dulu berada di dekat sini. 만나면 꼭 물어보려고. 왜 싸우는지. Kemudian Eunpyo menyusul Suyok ke tenda dan terkejut karena mereka meminum minuman keras dan membaca surat dari tentara Korea Utara. 뭐야 이게? 이 고지의 주인이 몇 번이나 바뀌었을 것 같냐? 여기 14번가에 다 묻었어. 묻어놓고 후퇴했다가 죄 탈환했는데 똥. Suyok pun menjelaskan kalau minuman keras itu adalah suap untuk mengirimkan surat dari tentara Korea Utara kepada keluarga mereka di Korea Selatan. Karena banyak dari tentara Korea Utara adalah warga asli Korea Selatan yang tertangkap dan dipaksa berperang. 우리가 군사 기밀이라도 팔아넘겼을까 봐? 거기 우리 목숨이 걸려 있는데. 양상사, 총 내려. Lalu Eunpyo juga menanyakan apakah Suyok ada hubungannya dengan kematian komandan yang sebelumnya. 당연하지. 직원총이었으니까. 자살했다고. 전투 중에 도망가. 여기서 네가 알아낼 수 있는 건 아무것도 없어. Pada malam harinya, saat ia sedang berjalan di sungai, ia bertemu dengan seorang wanita yang tinggal di dekat sini. 네 거야? 이 근처에 사니? Ia pun memberi wanita itu coklat dan menyuruhnya pulang. 다신 오지 마. Kemudian hari demi hari, musim demi musim, mereka berulang kali mempertahankan dan mengambil bukit itu. 그게 아니라 말입니다. Mereka pun bersantai kembali di tenda. Di sini mereka mendapat foto dari tentara Korea Utara yang memiliki kakak yang cantik. Dan Eunpyo merasa kenal dengan wanita itu. 이 여자의 Kemudian mereka mengadakan rapat tentang tentara Cina yang akan membuat markas dan tim pengintai mereka yang tak kembali. Di sini Kapten Shin yakin kalau yang membunuh pengintai mereka adalah si 2 detik. 2초라는 별명으로 부르는 뛰어난 저격수가 사람이 먼저 죽습니다. 정확하게 2초 뒤에 총소리가 들린다고 해서 80m 밖에서 저격을 한단 말이야? Lalu Suyok merasa mampu membunuhnya dan meminta 10 orang untuk ikut dengannya. Mereka pun akhirnya pergi. Karena tak kunjung menemukan si 2 detik, mereka pun beristirahat. Prajurit Sungsik yang sedang buang air kecil pun dijahili oleh salah satu tentara. Prajurit Sungsik pun berlari menjauh dan tiba-tiba tertembak. Eunpyo yang ingin menyelamatkan Sungsik pun dilarang oleh Suyok karena ia ingin mengetahui lokasi si 2 detik. Suyok akhirnya mengetahui posisi si 2 detik lalu meminta bantuan lewat radio. 즉시 포격 요청. Lalu mereka mencari mayat si 2 detik, namun ia mampu melarikan diri. 걸어 나갔어. Eunpyo yang sedang menangisi mayat Sungsik tiba-tiba melihat seseorang di hutan dan langsung mengejarnya. Eunpyo pun berhasil melumpuhkan si 2 detik dan terkejut saat melihat wajah dari penembak itu, dan ia pun tak mampu untuk membunuhnya. Lalu wanita itu pun kembali ke markasnya. 저격수 한 명을 상대로 무전병부터 작사를 해야 하는 건데. Singkat waktu, si tentara gila tiba-tiba mengamuk di camp dan menanyakan di mana teman-teman peletonnya. 우리 펑 탈출할 때 Kemudian Kapten Shin menjelaskan apa yang terjadi dan mampu meredakannya. Namun tiba-tiba ia malah ditembak oleh si tentara gila itu. Setelah mengobati Kapten Shin, Eunpyo pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Pohang. Kemudian Shin berpindah ke tentara Korea Utara yang sedang mengadakan rapat tentang penyerangan mereka yang akan dibantu oleh tentara Cina. 한 놈도 빠져나가지 못하게 아무리 만전을 기해도 뺏기고 휴전되면
Lalu berpindah ke Kapten Shin yang sedang menjelaskan rencana untuk melawan pihak musuh. Namun si komandan nampak tidak senang dengan rencana itu dan sampai ingin membunuh Kapten Shin. 우리가 가진 총알보다 그 새끼들 숫자가 더 많다는 거. 전시의 상관에 대한 명령 불복종. 하강리 5분 능선에 화기소대와 공격 대기한다. Akhirnya mereka bersiaga sesuai yang diperintahkan, namun mereka tidak mengira tentara Cina akan menyerbu dan jumlahnya sangat banyak. Enpyo kemudian kembali ke tenda dan melaporkan situasi. Komandan pun meminta bantuan dari markas besar, namun tidak akan ada bala bantuan. Dan mereka harus mempertahankan bukit ini sampai mati. Komandan yang panik pun sampai ingin membunuh salah satu tentara. Namun berhasil dibujuk oleh Enpyo, tetapi Suyok langsung membunuh si komandan dan memberi perintah untuk mundur. Enpyo pun langsung mengarahkan pistolnya ke Suyok. Namun kalah argumen dengan Suyok. Mereka pun melarikan diri. Namun Sir Sanyang harus mati dan mereka pun terpojok karena kalah jumlah. Untungnya Kapten Shin datang dan menyelamatkan mereka. 모두 쏴버리고 은성 남쪽으로 빠진다. 뒤에서 포격하고 뒤따르겠습니다. 그럴 수 없어. Mereka pun berhasil lari ke hutan. Di saat Enpyo sedang berdebat dengan Suyok, tiba-tiba teman mereka tertembak dan Suyok juga terkena tembakan. 상관 살해, 적과 내통, 명령 불복종. 인군 총알이 뭔지일까? Kemudian Suyok memerintahkan mereka untuk berpencar dan ia langsung berlari ke arah penembak. Saat berhadapan dengan si penembak, Suyok pun terkejut saat melihat wajah si penembak. Kemudian Enpyo datang ke tempatnya dan Suyok langsung menyuruhnya untuk pergi menjauh. Lalu Enpyo mencoba menarik kaki Suyok, namun gagal dan hanya bisa melihat dan mendengar kata-kata terakhir dari Suyok. Singkat waktu, wanita itu sudah berada di tenda Bukit Airok bersama kaptennya, dan ia pun menemukan surat yang ditulis oleh Kim Suyok. 제발 휴전 좀 하자 개자식들아. 남조선 아새끼들도. Tiba-tiba datang seorang prajurit yang mengatakan bahwa perang telah berakhir. Kabar ini pun didengar juga oleh tentara Korea Selatan. Di tengah keceriaan itu, datanglah Enpyo yang menggendong tubuh Suyok. Kemudian Shin berpindah ke para petinggi yang sedang menandatangani surat gencatan senjata. Lalu beralih ke Enpyo dan teman-temannya yang sedang mandi sambil bercanda di sungai. Di tengah candaan mereka, tiba-tiba tentara Korea Utara melewati mereka. Kapten tentara Korea Utara lalu melemparkan cawan dan Kapten Shin pun sadar mereka siapa. 잘 가라. Kemudian di camp, petinggi mereka datang dan membacakan isi surat gencatan senjata. 최후적인 평화적 해결이 달성될 때까지 일체 무력 행위의 완전한 정지를 보장하는 정전 조건과 규정을 접수하며 개별적으로나 공동으로나 정전 협정이 조인되었다. Namun bangsatnya, perjanjian itu berlaku 12 jam setelah ditandatangani. Kapten Shin dan anak buahnya pun ditugaskan untuk mengambil alih Bukit Airok kembali. 우리의 땅, 우리의 영토가 될 것이다. 에러코즈 북쪽 능선을 막는다. 12시간 총역전이라니? 각 소대 지휘관, 집합시키라. 우리 손으로 끝내갔어. Kapten Shin pun memberikan pidato dan motivasi kepada para prajuritnya. 악어는 50개 정도의 알을 낳는다. 다른 짐승의 먹이가 되고 한두 마리가 어른 악어로 자란다. 그게 악어다. 가장 강한가?
Dengan diselimuti kabut, mereka pun menunggu serangan udara dari pesawat Amerika. 안개만 안 거치면 미 공군 폭격 못하고. 안개가 걷히면 미 공군이 출동할 거야. 새끼가! 오지마 새끼야! 오지마 새끼야! Tiba-tiba terdengar suara nyanyian yang ternyata berasal dari tentara Korea Utara. Karena terbawa suasana, dua belah pihak pun bernyanyi. Lalu kabut pun menghilang, pesawat Amerika pun memulai serangannya. Dan pertempuran pun dimulai. Di tengah pertempuran, pesawat Amerika membom bukit itu kembali hingga prajurit Korea Selatan juga menjadi korban. Lalu si Dua Detik tidak sengaja menembak Enpyo dan Enpyo pun akhirnya membunuhnya. Kapten Shin yang kehilangan tangannya masih berdiri untuk membunuh lawannya, namun ia terkena ledakan dan akhirnya mati ditembak Kapten Korea Utara. Malam pun tiba, Kapten Korea Utara yang terluka akhirnya beristirahat di tenda, dan Enpyo juga datang ke tenda itu. Enpyo kemudian bertanya apakah ia masih ingat dengannya. 이 전쟁 일주일 안에 3년 전에 의정부에서 네가 그랬잖아. Di akhir perbincangan mereka, tiba-tiba terdengar radio yang mengumumkan bahwa gencatan senjata sudah dilakukan. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis.